seperti jaringan yang jaringan berbasis kabel radio, ya bukan seperti itu maksudnya ya. Ya, tapi di sini concernnya adalah fokusnya adalah komunikasinya seperti itu. Nah, di sini kita mempunyai pendekatan pemodelan itu menggunakan dua protokol ini ataupun dua standarisasi ini, TCP, IP, dan OSI layer. Nah, kemarin sepertinya kita udah bahas kan. Nah, kita lihat dulu nih TCP, IP, terus OSI layer. Sebentar, ya, ada telepon ya, sebentar. Halo, tes. Oke, sorry, ada telepon dari orang tua saya. Baik, di sini kita masuk ke ini ya tadi ya. Nah, nih. Bedanya apa sih OSI model dengan TCP IP model? Nah, namanya pemodel. Kira-kira yang enak dilihat yang mana ya? Ini kali ya. Coba di sini deh. Nah, nih. Kita pendekatan modelnya TCP IP dan OSI model. Nah, ini nanti akan seperti apa gitu kan. Nah, gambar detailnya kayak gini. Jadi kalau OSI model ada 7 lapisan ya, dari atas dari bawah physical layer, kemudian kedua naik data link, network, transport, session, presentation hingga ke layer 7 yaitu aplikasi layer seperti itu. Nah, kemudian ada model yang kedua menggunakan TCP/IP. Nah, di sini cuma ada 4 layer aja nih, aplikasi, transport, internet, dan akses layernya seperti itu. Jadi ada 4. Tapi di sini kalau kita pecah itu dia langsung istilahnya mengcover beberapa lapisan dari OSI model seperti itu. Jadi ini saya menjelaskan bedanya OSI model dengan TCP/IP model. Di sini kalau OSI model dia ada 7 lapisan ataupun 7 layer. Kalau di TCP/IP model ada 4 layer. Seperti itu ya. Oke, itu bedanya. Nah, kalau kita melihat lebih detail lagi, isinya apa sih? Nah, isinya, bentar, saya buka ini dia. Kelihatan nggak ya kira-kira? Kelihatan nggak nih? Kelihatan tuh. Ini cukup ya. Nah, kalau kita lihat isinya ataupun kita berbicara tentang protokol, baik protokol dan servisnya seperti itu. Di sini kalau kita berbicara di sisi aplikasi ya, di sisi aplikasi, di TCP model, dia aplikasinya adalah HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, dan ping seperti itu kan. Nah, kemudian di OSI model aplikasi itu di level ini dia dihandle oleh 3 layer di OSI model, 3 layer ya. Tapi kalau di TCP/IP dia hanya dihandle satu layer saja, yaitu layer aplikasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di transport, nah baik di TCP/IP model maupun di OSI model, si layer transport dia berdiri sendiri ataupun ya dia fokus di sisi transportnya seperti itu. Kemudian apa saja protokol dan service yang dibawa TCP ataupun UDP. Nah, kalau di sini TCP dan UDP kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu enggak? Oke, nanti kita berikan buat tugas ya, ataupun latihan ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lanjut ke
layer network. Nah, di sini baik di TCP model maupun OSI model, si network itu dia fokus, artinya dihandle oleh satu layer itu network sendiri. Nah, ada protokol dan servisnya IP, ARP, ICMP, dan IGMP seperti itu. Nah, kalau di network interface ataupun physical, network itu berarti kan physical ya, dia menggunakan Ethernet. Tapi di OSI model, dia menggunakan dua layernya langsung, yaitu terdiri dari physical dan data link. Protokol dan servisnya adalah Ethernet. Jadi seperti itu ya. Walaupun ini satu, dia sudah merangkap dua. Kalau misal dibandingkan OSI layer, tapi secara protokol dan servis adalah sama, gitu ya. Sama dalam artian setiap layer mempunyai servis dan protokol masing-masing. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin Anda yang lebih familiar itu kan Ethernet, jelas ya. Ethernet itu kan perangkat keras ya, perangkat keras di jaringan komputer ya. Pasti yang namanya jaringan komputer itu pasti menggunakan Ethernet kayak itu kan. Nah, kemudian setiap Ethernet itu kan pasti punya namanya identitasnya, baik MAC address maupun IP seperti itu kan. Nah, tapi kalau di sini kita berbicara berbicara IP, dia udah berada di layer 3 seperti itu. Jadi istilahnya tuh ini sebagai identitasnya lah, sebagai identitas dari perangkatnya untuk dikenali di sisi jaringan. Makanya dia levelnya adalah di level network, di layer network seperti itu. Untuk memperkenalkan ini loh identitas saya seperti itu. Nah, ini kalau udah berbicara di level transport, nanti akan melihat bagaimana bentuk koneksinya, apakah berbasis connection oriented atau berdasarkan real time seperti itu. Nah, kalau kita sudah berbicara ke atas lagi aplikasi, nah itu sudah berbicara tentang aplikasinya akan berupa apa. Kalau berupa web ya kita HTTP, kalau berbuka file transfer ataupun web server yang berhubungan dengan client server ya FTP kayak gituan. Kalau misalnya berhubungan dengan koneksi di sisi keamanan, entah kita bisa menggunakan telnet dan lain sebagainya kayak gitu. Nanti kita coba cari dan setiap definisi dari ini ya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Oke, berarti itu di sisi TCP dan di model TCP/IP dan OSI layer. Nah, singkatannya apa sih TCP/IP ini? Ada yang tahu nggak? Kita sudah ngomongin bagannya, tapi nggak tahu singkatannya. Nah, apa ini singkatannya nih? Di internet banyak sekali ya itunya. Nah, TCP/IP. Ini dia. Transmission Control Protocol Internet Protocol, seperti itu ya. Jadi dia adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya. Seperti itu, TCP/IP ya. Ya, semua butuh standarisasi kan. Untuk apa? Ya untuk bisa mengenal antara produk satu dan produk lainnya. Kenapa sih kita perlu standar? Ya agar bisa kebaca semuanya. Bahasa gampangnya gini, kalau kita lihat di sisi definisi, kata kuncinya adalah standar komunikasi. Berarti untuk menyamakan baik di produk satu dan lainnya, kalau sesuai ataupun sama-sama standarnya, ya mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, tujuannya itu, ibarat kata seperti ini, kita mau masuk ke kampus ataupun ya ingin masuk menjadi mahasiswa baru kampus kan. Nah, standarnya kan pasti ada suatu passing grade yang harus kita penuhi kan seperti itu. Contohnya gini, Anda masuk ke kampus IT Telkom, nilai rata-ratanya berapa? 80 kan, misal seperti itu kan. Nah, di proses penyaringan itu kan pasti memberikan suatu standarisasi agar bisa masuk. Kalau tidak sesuai standar, ya mohon maaf tidak bisa masuk seperti itu. Itu misal contohnya di
institusi. Kalau misalnya di yang lain, artinya eh, keamanan lah, keamanan, yaitu helm kan. Nah, helm itu kan ada standar nasional ya, namanya apa? SNI gitu, SNI gitu kan. Nah, di situ kan kalau tidak digunakan, kalau kita menggunakan helm tidak sesuai dengan standar, itu akan membahayakan keselamatan kita kan. Nah, biasanya dulu waktu zaman saya itu sering menggunakan untuk masa-masa apa namanya, ya anak muda gitu ya, maksudnya Tawuran apa? Gimana Mas? Gimana? untuk melindungi, Pak. Iya, itu enggak, iya kalau dulu waktu zaman dulu anak-anak muda sekarang enggak seperti zaman dulu trennya adalah menggunakan helm proyek yang tipis-tipis itu loh. Mungkin Anda tidak mengalaminya ya. Maksudnya kita zaman-zaman dulu nggak mau kalau pakai helm kayak tebel-tebel gituan, helm-helm yang kayak model-model tebel gitu, kita anak muda tuh kayak risih gitu, maka sering pakai gunanya helm proyek yang model proyek yang tipis gitu, itu trennya kayak gitu. Tapi sekarang trennya pakai helm tebel-tebel ya, itu bagus, artinya secara standar itu yang kita menggunakan helm proyek yang itu kan kurang aman kan, karena tipis itu berbahaya untuk keselamatan kita. Nah, seperti itulah. Kalau kita tidak menggunakan standar, ya kita tidak bisa, artinya kita akan berbahaya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang keamanan. Nah, kalau kita ngomongin tentang komunikasi, kalau tidak standar, ya kita nggak bakal nyambung kan, kayak gitu kan. Kita nggak bisa nyambung karena harusnya kita menyapa standarnya hello, gitu kan. Kita menggunakan kata hello, tapi kada orang yang nggak standar, kalau menyapa orang nggak pakai kata hello, tapi apa ya, malam, nah gitu kan, misal kayak gitu. Jadi kita harus punya standar dalam berkomunikasi. Di paket komunikasi, di komunikasi data pun harus ada standarnya. Salah satunya adalah TCP/IP ini, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini definisi dari OSI yaitu International Organization for Standardization, seperti itu ya. Jadi dua-duanya adalah standar, tinggal modelnya mau pakai apa, TCP/IP kah atau menggunakan OSI layer kah, seperti itu ya. Untuk detailnya seperti apa tadi sudah saya jelaskan. Ini detailnya seperti ini, OSI model menggunakan 7 layer, TCP/IP menggunakan 4 layer. Untuk lebih detailnya lagi, nah kita bisa melihat protokol dan service yang dibawa di masing-masing layernya adalah seperti ini, kayak gitu. Ada pertanyaan? Aman ya. Nah, mungkin kita ambil contoh, ada komunikasi sederhana antara dua orang nih, misalnya Maria dan Anna apa nggak tahu ini, seperti itu. Nah, si Maria itu mengirimkan pesan ataupun suara lah kayak gitu ya ke Anna kayak gitu. Nah, dia bisa berfungsi sebagai pendengar, bisa berfungsi sebagai orang yang ngobrol ataupun listen ataupun talk seperti itu. Kemudian melalui media air, udara gitu kan. Ini medianya adalah udara kayak gitu kan. Nah, layer satunya apa? Mulut ya, kalau kita untuk talk gitu kan. Terus di layar satunya si Ana sebagai pendengar yaitu apa? Telinga kan? Bener nggak? Bener nggak nih? Benar, Pak. Ya bener kan? Ya. Kenapa kita ngomongin layar satu? Ya karena yang bisa dipegang, yang bisa diraba, atau secara bahasa kerennya apa? Layar satu physical address kan? Ya enggak? Ya fisikal kan? Nah, fisikal ataupun kalau kita ngomongin TCP model network interface, intinya interface lah ya, interface yang berupa fisik yang bisa dipegang gitu kan. Nah, kalau kita posisi sebagai Maria untuk menyampaikan informasi, berarti kan kita posisinya adalah talk gitu kan, berbicara, berarti fisikalnya adalah mulut kayak gitu. Kemudian kalau di Ananya sebagai penerima, dia posisinya adalah listen, dengar, fisikalnya adalah telinga. Media yang digunakan adalah udara, seperti itu. Jadi itu komunikasi sederhana kayak gitu. Berarti konsepnya adalah ada pengirim informasi ataupun sejarah adalah
penerima informasi, seperti itu. Harus ada dua. Nah, terus yang paling penting adalah medianya, kayak gitu kan. Medianya apa? Udara, kayak gitu. Ya, oke. Gampang lah kayak gitu. Ini tentang komunikasinya. Nah, kemudian analogi konsep layering. Nah, tadi kan kita berbicara di depan ada beberapa layer ataupun lapisan ya antara model TCP/IP maupun model OSI layer. Nah, model OSI. Nah, ini ada beberapa lapisannya, ada layer-layernya kan seperti ini kan. Nah, analoginya seperti apa? Nah, analogi konsepnya menggunakan konsep layering seperti ini. Seperti itu ya. Nah, komunikasi lebih kompleks. Ini contohnya ya. Ada komunikasi yang lebih kompleks antara Maria dan N ingin mempertukar surat via jasa pengiriman. Nah, berarti kata kuncinya adalah kata kuncinya di sini adalah ada pengirim dan penerima, yaitu sebagai subjeknya Maria dan Ana gitulah ya. Kemudian ingin bertukar surat via jasa pengiriman. Nah, berarti suratnya ada berupa informasi kan ataupun datanya kan. Nah, komunikasi datanya yaitu berupa surat. Vianya apa ataupun mediumnya apa? Jasa pengiriman. Nah, entah pos, tiki dan segitulah misal seperti itu. Nah, kalau yang tadi gimana? Itu langsung vianya adalah udara, ngomong langsung lah, langsung berhadapan-hadapan. Nah, kebetulan dia luar kota karena si Ana dan si Maria tuh saling kangen, mereka sahabat sejati gitu kan, katakanlah ingin bertanya kabar satu sama lain menggunakan surat. Nah, begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba bedah seperti apa sih konsep layeringnya. Nah, di sini si Maria mengirimkan email, ya kan, fisik kan, mengirimkan email fisik melalui kantor pos. Ya karena via jasa pengiriman kan, kata di sini mungkin postman ataupun pak pos gitu kan. Nah, karena bentuknya fisik kemudian dikirimkan ke kantor pos, ya kita anggap itu adalah layer satunya seperti itu, ya. Nah, kemudian di layer duanya di pihak kantor posnya ada yang namanya apa ini? Enkripsinya, artinya nanti kan dipilah-pilah kan berdasarkan apa? Berdasarkan alamat tujuannya masing-masing ya, kemana gitu kan. Kalau dalam paket data mungkin ciphertextnya mungkin itu secara bit ataupun digital itu akan diubah menjadi dengan proses ciphertext seperti itu. Nah, kalau sudah dipilah-pilah, misalnya ada di kota A, kemudian akan sampai kan, nah sampai kemudian itu akan dikirimkan sampai ke si ananya, sampai ananya harus diubah menjadi sesuatu barang ataupun wujud yang bisa dibaca. Nah, dari yang bentuknya tadi ciphertext dipisah nih kota, udah sampai di tempat tujuan diubah menjadi plain text yang bisa dibaca seperti itu. Jadi begitu kira-kira proses pertukaran surat sebagai konsep layering. Nah, layer pertama kita kirim surat dulu ke kantor pos, kemudian di kantor pos nanti diolah sesuai dengan tujuannya masing-masing, kemudian itu akan punya identitas kan, kota, alamat itu kan identitas yang kalau di sisi komunikasi diolah menjadi ciphertextnya. Nah, kemudian dikirim melalui jasa pengiriman ini mobil ke arah si ananya kan. Dari situ nanti akan sampai juga di sisi kantor posnya Ana juga akan dipisah juga ciphertextnya sesuai dengan tujuannya. Kemudian sampailah di sisi ananya menjadi suatu yang bisa dibaca berupa plain text seperti itu. Kira-kira di sini ada gambaran nggak ya? Atau ada pertanyaan? Ini konsep layering dari contoh berkirim surat kayak gitu. Namun kalau kita berbicara tentang jaringan, ya kita menggunakan ini. Nah, kita menggunakan ini seperti itu. Jadi ada informasi yang masuk melalui data melalui physical layer,
itu kabel RJ45, entah kabel optik kayak gitu-gituan kan. Kemudian nanti kan masuk ke proses identifikasi dari layar duanya. Misal kalau ngomongin OSI. Nah, dari dua nanti kan diolah ini punyanya siapa ini. Nah, berdasar kita baca MAC address-nya kan. Nah, MAC address-nya ini mau diapain nih, mau dikirimkan kemana? Kita lihat isinya, apakah ada tujuannya. Oh, kita lihat dari sisi IP tujuannya gitu kan. Nah, dia masuk ke layar 3. Nah, dari layar 2 ke 3 ataupun di layar ini, kalau kita ngomongin OSI layar ya, itu kira-kira bisa dilihat enggak? Ya enggak bisa, itu kan berupa bentuk digital kan, enggak bisa kan. Nah, yang bisa dilihat itu paling dari layar fisik ataupun interface sampai ke layar aplikasi saja karena berupa aplikasi, wujudnya ada gitu kan, bentuknya ada. Kayak gitu. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman? Aduh. Belum, Pak. Masih aman, Pak. Aman. Oke, baik. Oke, nanti saya dicek di sisi LMS ya. Ada belum saya siapkan sih. Nanti kita kan tadi berbicara tentang apa namanya IP, DNS dan itu ya. Nanti ada cek apa sih itu makhluk apa gitu kan. Nah, nanti Anda cek ya di situ. Nanti dikerjakan seperti itu sebagai latihan. Oke, kalau ada pertanyaan.